Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan kita sudah layak dan sepantasnya untuk bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat yang kita dapat pada pagi hari ini. Salam entrepreneur. Nah, baik. Pada pertemuan kali ini, Miss akan kembali lagi mengulang seperti materi yang sebelumnya, seperti materi kita yang minggu lalu, yaitu membahas tentang pembuatan proposal. Nah, di sini sudah ada Miss tampilkan mengenai struktur proposal personal, di mana ini adalah struktur proposal yang dilaksanakan oleh perorangan atau hanya satu orang siswa. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah melihat ini kan? Ini adalah contoh proposal siswa Miss yang melaksanakan proyek biologi dengan Miss mentornya, yaitu dengan judul Penjernihan Air Sederhana. Dan ini sudah dari tahun sebelumnya Miss ambil proposalnya, tetapi dengan beberapa perubahan tertentu agar kalian bisa melihat gambarannya saja. Tetapi untuk form atau struktur proposal personal yang kita pakai pada tahun ini, di tahun ajaran baru ini, yang seperti ini ya. Nanti Miss akan cantumkan juga filenya ini di dalam Google Classroom. Nah, untuk halaman pertama atau cover, kalian boleh buat seperti ini. Di pojok sebelah kiri tulisan proposal, kemudian di sini nanti di tengah kalian tuliskan judul project kalian. Kemudian di sini kalian buat nama kalian. Di peserta project, nama kalian, nama lengkap ya. Kemudian mata pelajaran project, kalian tuliskan mata pelajaran apa, bidang studinya, bahasa Inggris kah, biologi, bahasa Indonesia, penjaskes, dan lain sebagainya. Dengan mentornya siapa, tuliskan di bawah nama mentor ya. Nah, kemudian di bawah nama mentor, kalian sertakan logo Yayasan Sri Amal ya. Nah, logo Yayasan Sri Amal seperti ini, nanti ada ukurannya supaya jangan terlalu besar atau jangan terlalu kecil. Nah, di bawah logo kalian tuliskan juga dengan huruf kapital SMP Santo Ignatius Medan beserta alamatnya dan tahun ajaran atau tahun saat kalian membuat proposal tersebut. Nah, untuk border and shadingnya ini kalian optional saja, boleh kalian tambah, boleh juga kalian biarkan polos seperti itu saja. Itu ya untuk halaman cover. Kita lanjut. Halaman berikutnya itu adalah bab 1, pendahuluan. Isi dari bab 1 ini yaitu terdiri dari A. Latar belakang, B. Tujuan project, dan C. Kompetensi dasar. Nah, latar belakang di sini kalian harus menjelaskan project kalian itu setelah kalian mengexploring. Jadi misalnya contohnya kalian ingin membuat kita ambil saja misalnya ya, contoh membuat jeruk peras yang kadar vitamin C-nya sangat tinggi dan bagus untuk menghilangkan penyakit MAH. Mungkin kalian bisa mencari referensi yang lain, tapi itu sebagai contoh saja Miss buat. Kalian harus jelaskan juga di sini teori-teori yang sudah pernah dibuat seseorang mengenai jeruk peras misalnya, yang memang secara ilmiah sudah mendapatkan lisensi atau memang sudah diakui bahwa memang benar keberadaan si jeruk peras itu memungkinkan seseorang yang menderita penyakit MAH bisa hilang MAH-nya. Mungkin disitulah kalian jelaskan di latar belakangnya. Keterangannya di sini adalah latar belakang proyek kalian itu terdiri dari 3 sampai 5 paragraf. Nah, sekedar informasi, satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat ya. Jangan hanya diisi dengan satu kalimat saja. Nah, kemudian bagian B itu ada tujuan project. Di tujuan project ini ya kalian jelaskanlah tujuan kalian membuat project itu apa. Misalnya tujuan kalian membuat jeruk peras yang seperti Miss contohkan di awal tadi adalah untuk membantu anak-anak SMP yang sudah mengalami penyakit MAH agar kesehatan mereka kembali. Nah, di sini tujuan project bisa kalian paparkan dalam bentuk poin-poin. Nah, yang terakhir kompetensi dasar. Nah, jika di proposal yang ditunjukkan sebelumnya di bab 1 tidak ada disertakan kompetensi dasar karena pada saat itu mereka
membuat penjernihan air di kelas 7 mereka buat, tetapi di kompetensi dasar MIS itu tidak ada. Jadi sebenarnya basicnya itu adalah project yang lepas. Nah, jadi tidak perlu menggunakan kompetensi dasar, tetapi sekarang kalian harus menyertakan kompetensi dasar karena kalian sudah berkolaborasi atau berkomunikasi kan dengan mentor kalian. Jadi mentor kalian pasti mengarahkan dan memberitahu apa yang akan menjadi kompetensi dasar untuk proyek kalian itu agar mentor kalian dapat membimbing kalian. Nah, untuk yang kompetensi dasar silahkan dikomunikasikan atau ditanyakan langsung kepada mentor kalian masing-masing ya. Nah, kita lanjut untuk halaman berikutnya, itu ada bab 2. Di bab 2 ini kalian harus menuliskan analisis project, yaitu nama kegiatan, karakteristik kegiatan, keunggulan kegiatan, konsep kegiatan. Yang bagian B, analisis dasar, target market, dan strategi pelaksanaan. Yang bagian ketiganya, analisis produksi. Di sini kalian sertakan alat dan bahan apa saja yang kalian perlukan. Boleh dalam bentuk poin, boleh dalam bentuk tabel ya. Kemudian yang kedua, cara pembuatan atau prosedur kerja, boleh dalam bentuk tabel juga, dan boleh dalam bentuk poin sesuai dengan arahan dari mentor kalian nantinya. Kemudian estimasi biaya, estimasi waktu, kalian jelaskan di sini mulai exploring kapan waktunya sampai ke tahap reflecting nanti kalian rencanakan. Nah, ini masih perencanaan kalian, deadline kalian. Nah, kemudian kita masuk ke bab ketiga. Di lembar berikutnya, bab ketiga ada penutup. Di sini kalian hanya membuatkan simpulan dari proposal kalian tersebut. Oke. Lanjut ke lembar pengesahan, lanjut ke lembar pengesahan, lembar terakhir ini biasanya. Ini karena kalian mengerjakan proyek kalian itu hanya perorangan atau sendiri, jadi lembar pengesahannya itu di sini ada yang menyetujui kepala sekolah, kemudian mengetahui orang tua kalian, di sini tanda tangan dan namanya, dan diri kalian sendiri, dan kalian tanda tanganin ya. Jadi seperti ini saja formnya, cuman ada beberapa keterangan yang harus kalian patuhi bersama agar proposalnya terlihat seragam. Nah, keterangan di sini yang pertama, fontnya harus menggunakan Times New Roman, jangan pakai font Comic Sans atau Arial Black dan lain sebagainya, pakai Times New Roman. Ukuran fontnya itu 12 poin. Ukuran kertasnya adalah A4. Kemudian ukuran logo sekolah yang di cover tadi yang bagian depan itu 4x4 cm. Kemudian judul bab dan judul utama huruf besar dan di bold atau ditebalkan. Kemudian setiap bab baru harus dimulai di lembaran atau halaman yang baru. Dan yang terakhir, logo sekolah bisa di-download dari website sekolah. Ini di alamat website sekolah kita. Nah, jika ada hal-hal lain yang kurang jelas, kalian boleh langsung bertanyakan kepada mentor kalian ya untuk pengisian mulai bab 1, bab 2, atau bab 3-nya. Atau boleh juga kalian tanyakan kepada Miss di kolom komentar. Baik, sekian saja penjelasan Miss pada hari ini. Silahkan kerjakan proposalnya sebaik mungkin dan laksanakan proyek kalian yang terbaik agar mendapatkan hasil yang terbaik pula. Salam entrepreneur.